di sini dan seorang Legalot pun berhasil di kill. Valens coba untuk turun tapi kayaknya bakal langsung di jump shot gitu. Chanzu berhasil dapetin last kill membernya. Nice one. Dan tim Boom Ortus finally mereka masih ada sisa 2 orang. Hades pun berhasil dia eliminate dan mereka berhasil dapetin Buya di sini dan itu jarang banget yang turun di Marble Works. Biasanya kita perang masih ada di Brasilia. Karena gua kan mainin solo kan. Iya. Biasanya kalau ranked sih Brasil Central. Iya, Brasil yang Central. Rame sih ya. Kalau misalkan di Bermuda palingan CT pick udah gitu aja. Bener banget. Udah. Bosen saya men. Oh, ternyata Legalot di bumi ya. berhasil dapetin satu first blood tentunya ya dari arah tim RRQ Hades dengan menggunakan plasma gun. Mereka berhasil menculik salah satu player dari HX Tactic. Lagi-lagi Kojak berhasil dapetin 1 kill tentunya dengan menggunakan plasma gun dan udah bakal langsung di finish gitu aja, nggak pakai lama. RX Lin mereka bakal ketemu lagi ini tim 7 yang sebelumnya ya. Iya, tim 7 yang sebelumnya di match pertama ya. Iya. Mereka ketemu lagi, kayaknya ada dendam di antara mereka. Di sisi lain kita lihat seorang berhasil di fight. Berhasil dan Bang Ucok pun udah langsung aja open fire dengan Skarya. Mereka berhasil membuahkan 1 squad. Mereka wipe di situ dari tim PSWID. Waduh. Sayang banget dari tim Lord Number harus terculik di awal ya. Terculik di awal, betul sekali. Dan tim PSWID pun di sini kayaknya udah bisa main agak sedikit santai. Forge juga masih lebar gitu kan, masih luas. Kalian bisa coba rotasi juga ke arah Skylodge. Skylodge bener banget. Tapi kalau gue lihat di sini mungkin rotasi dari 4G ke Skylodge udah agak sedikit berbahaya sih. Oke. Cuman kalau menurut gue daripada kita lewat Skylodge dari atas, mending kita dari bawah. Dari bawah ya. Soalnya karena kalau menurut gue sendiri dari bawah itu kan masih ada obstacle yang buat ngelindungin kita gitu. Iya. Dan dari arah Forge juga ya. Sebenarnya sih banyak pilihan ya. Bisa juga nyebrang ke arah Lumber Mill kalau misalkan mau ke zona selanjutnya. Cuman ini kita masih belum bisa ngelihat zona pertama aja. Bentar lagi nunggu ya. Bener banget. Dan di sisi lain kita lihat kayaknya pertempuran antara tim Boss dengan tim 7 tadi belum selesai ya. Iya, dan ternyata Boss Esports ini mainnya cuma 3 orang. Oh iya, mereka main bertiga doang. Ini yang hilang tuh Aimfoy, Kojak, Cupai. Where is Cupai? Ini nggak main ya? Mungkin Cupainya AFK gara-gara jaringan mungkin. Jaringan ya, bisa jadi. Biasanya kayak gitu sih, mental karena jaringan ya. Dan dari arah tim Boss Esport juga udah lumayan untuk di early games ini mereka udah bisa dapetin 1 kill ya tadi. Dan Skylodge ternyata di sini bakal langsung diamanin sama tim SPCE yang mereka udah ngamanin Skylodge atas. Bener banget Bang. Kita lihat di sini dari tim SPCE kayaknya sedikit main santai ya. Dan di ini kita lihat dari tim HX Tactic yang tadi sempat melakukan perlawanan dengan tim RRQ Hades. Yes, Zul ya yang tadi keculik sama seorang Legalot. Zul. Sayang banget. Mereka juga tadi nggak ada resources mungkin, jadinya ya mereka tumbang 1 orang. Tapi coba untuk berenang di sini kayaknya ada seorang Poi. Dan ini Empoy ini juga temen gue juga sih. Oh, temen lu ya? Iya, ini orang Tangerang juga kebetulan. Oke, bisa mabar di komunitas nanti kita ya. Iya, bisa kita nanti. Dan di sisi lain kayaknya dari tim RRQ sendiri bakalan ngejar sih. Mereka udah tahu posisinya dan seorang Legalot sudah kayaknya udah bakalan merintah. Udah tahan di sini, mereka pasti lewat sini. Iya. Dan Query dari arah Query dari tim RRQ coba untuk holding, coba untuk begal tim 9 kayaknya. Mereka nggak mau kasih masuk tim 9 ya. Coba untuk ke arah teritori. Soalnya kalau misalkan udah di pinggir ini bakal sulit, apalagi nggak ada obstacle sama sekali dari tim 9. Mungkin cuma ada beberapa pohon dan juga patahan aja. Iya, bener banget. Dan di sisi lain dari tim 9 sendiri menurut gua resource-nya masih cukup kurang sih ya. Phase 1 ada yang belum punya helm juga. Ada yang belum punya helm. Jadi sedikit agak susah sih dari tim 9 untuk fight di mid game atau di late game nanti. Yes, dan Legalot sebagai kapten di sini dia coba untuk menyisir pantainya ya. Dan kayaknya tim 9 ngedenger nggak sih kalau misalkan suara mobil Atta Halilintar tuh kan yang paling berisik. Iya, ini pasti denger sih. Karena mobilnya ini gimana ya, pasti udah auto berisik lah mobil Atta Halilintar ini. Iya, mobil paling ya bisa dibilang satu map kedengeran. Iya. Dan Brasilia juga di situ masih ada 2 squad ya kalau nggak salah tadi. Dari seorang Poi di sini coba untuk muter. Waduh, ini bakal takes time banget sih untuk tim 9.
karena udah ditutupin jalannya sama tim RRQ Hades. Mereka nggak kasih tim 9 untuk masuk ke dalam map. Bener banget bang. Di sisi lain kita lihat dari tim Boom sendiri, mereka kayaknya masih free looting ya di area fields. Iya, fields di sini padahal sedikit banget ya rumah dan juga obstacle-nya, tapi mereka mungkin bakal coba melakukan amplify beberapa looting juga ke tempat yang lain. Bener banget bang. Di sisi lain kita lihat dari tim saudara e-sport, mereka mengambil kawasan Lumber Mill dan mereka kayaknya mau bergerak ke arah campsite sih. Iya, ini decide ada di mereka dan sedangkan 3-1 dilakuin, yang satunya masih ada di arah belakang. Ini butuh formasi yang lebih matang lagi mungkin ya untuk tim 11 karena sebelumnya pada saat 2 kali mereka nabrakin tim Boom ya, Boom Ortus itu mereka udah bagus banget coba untuk kontes Sentosa dan juga Sentral, cuman di sini mereka nggak saling ketemu. Bener banget bang. Kita lihat di sini posisi mereka juga masih saling berjauhan ya. Yang deket ada tim saudara ID dengan PSW. tim PSW ya. Yes, Kayaknya PSW mereka bakalan perang sih di sini. harusnya sih ya karena PSW di sini juga mereka ada di arah high ground. Harusnya kalau misalkan mereka ada scope kali 2 minimal mereka bisa dapetin info kalau misalkan tim 11-nya udah jalan dari arah Lumber Mill ke arah campsite. Bener banget bang. Di sisi lain ini kayaknya bakalan jadi pertempuran yang seru antara tim PSW dengan saudara ID. Kita lihat di sini Geneo Esport masih tersisa 3 orang. Betul, Erexlin yang tadi berhasil di first blood ya sama tim bos kalau nggak salah. Bener banget di first blood oleh tim Bos Esport. Jadi mereka memilih untuk menahannya karena kekurangan personil juga cukup susah. Cukup sulit untuk early game ya kan dengan resources yang ya Minim benar-benar ya. minim banget. Dan kayak dari tim 1 di sini bakal sambutkah tim mereka karena Rizal sini coba untuk cari vision dengan menggunakan kaleng hitamnya yang udah pakai skin. Itu kaleng apa ya, warna emas kayak gitu tuh. Bukan kaleng Atta Halilintar lagi tuh. Kalau yang tadi yang ungu-ungu itu mirip. Iya, kalau Kalau yang yang emas ini udah Nggak, yang lain ah. udah lain sih. Mungkin punyanya Om Deddy Corbuzier mungkin. Wah. Mungkin aja sih ya. Iya, dan alter ego mereka coba untuk rotasi ke arah mod house kah di sini di site ada di arah mereka dan apalagi kayaknya kalau misalkan ke arah field mereka udah bakal ketemu sama tim Boom Ortus ya. Dan zona pertama akhirnya udah ke-reveal. Ini benar-benar tengah banget sih kayaknya zonanya. Mungkin kita bisa lihat minimapnya. Iya bener banget bang. Di sisi lain kalau gue lihat di sini di match keempat kayaknya temponya juga lebih slow ya. Slow Nggak banget. seagresif di 3 match sebelumnya kalau Betul, walaupun tadi ada satu squad ya yang berhasil di wipe gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Setelah ini mereka udah berhasil nurunin tempo permainan dan tim PSW pun di sini kayak udah tahu dan mereka juga udah berhasil ngetap satu predict zone. Jadi mereka udah bakal langsung maju juga ke arah sentral dari arah predict zone itu. Dan mereka mungkin bakal disambut sama arah tim bos ya. Bener banget bang. Di sisi lain kita lihat seorang Aokiji ya Aokiji. menggunakan car. Dan ternyata bener aja dari arah tim Bos Esports ini udah bakal langsung nyambut tim PSW dengan cukup baik ya dari arah rumah merah dan udah bakal langsung beberapa grenade dan juga flashbang yang mereka punya udah bakal langsung dilempar jadi dari seorang 4G LTE seperti jaringan Telkomsel ya. Yap, Coba betul untuk banget. masuk tentu ya tapi masih diputerin dari seorang Mark jadi dari arah high ground pun dari seorang Meron udah bakal langsung aja terbutakan dari arah tim Bos Esports tapi mereka masih coba untuk holding. Meron udah menerima damage juga dari arah seorang Kojak dan udah bakal langsung disambut kayak dari seorang Mark dari tim Bos Esports masih kebingungan mau keluar atau masih mau ngelawan. Nah ini kayaknya di sana udah saling cicil-cicil satu sama lain sakit sekali. Yes, masih agak kebingungan kayak dari tim Bos Esports coba untuk muter dulu ke arah kiri dari arah rumahnya dan mungkin udah ketahuan di situ ya ampun masih nggak mau digas dari seorang Tokyo pun udah bakal langsung disambut. Masih belum. Dan ternyata ucap ketahuan dari tim bos dari seorang Amfoy berhasil dapetin 2 knock. Cukup baik dan Mark pun masih kebingungan kayak karena Tokyo udah berhasil nyambut dari arah jendela di seri 2 lawan 1. Tim Bos Esports apakah bisa memenangkan pertandingan sisa seorang Amfoy? Amfoy pun kayak di sini korbannya udah berhasil di revive sama tim PSW ID. Dan dari seorang Mark coba untuk keluar di jump shot lagi-lagi dari seorang Amfoy berhasil ditumbangkan dan akhirnya wipe Bos Esports. Sayang sekali. Iya, sayang sekali dari Bos Esports harus tereliminasi di posisi ke-11 ya. Tapi padahal kalau gue lihat di sini dari tim PSW sempat terculik 2 orang di awal ya oleh tim Bos Esports. Tapi mungkin karena dari tim PSW sendiri memiliki personel yang lebih banyak ketimbang Bos Esports, jadi mereka bisa mendominasi di fight kali ini melawan Bos Bisa Esports lebih ya. mendominasi betul banget dan apalagi tadi juga tim Bos Esports yang open
Crossfire duluan mungkin. Karena kita tadi nggak ngeliat, kita lagi ada di POV yang lain. Dan predik dari tim PSW di sini lebih menguntungkan karena mereka juga berhasil dapetin 7 kill ya. Iya, bener banget bang. Tadi gue sempat ngira ini bos yang bakalan menang karena dari tim PSW sendiri sudah keculik 2 orang, tapi Keculik malah 2 orang. keadaan Berbalik. berbalik ya. Betul, karena berhasil dibalikin berkat adanya dari pagar. Iya, semua itu gara-gara pagar ya. Obstacle yang cukup menguntungkan sih menurut gue. Iya, tadi padahal dari Aimfoy berhasil dapetin 2, berhasil di revive langsung nggak pakai lama sama tim PSW dan akhirnya dibalikin di situ sama tim Boss Esport berhasil di ace atau di wipe. Dan dari arah tim SPCE ya, mereka coba untuk melakukan rotasi lagi-lagi dari arah field dari tim Boss yang sudah tidak ada. Ini bakal jadi dampak yang cukup besar untuk sisa tim yang bermain. Bener banget bang. Kita lihat di sini juga tim SPCE kayaknya belum mengumpulkan poin kill sama sekali di sini ya. Dan kayaknya dari tim SPCE sendiri ini bakalan fight di late game karena wow. 95 di situ damage output dari arah AN. Bukan. M60. Ah. Ini M60 kalau udah dipasangin apa namanya attachment itu rate of spiral. fire-nya udah spiral namanya attachment-nya. Itu lebih ini sih Lebih cepat. rate of fire-nya. Betul, dan apalagi menggunakan skin ya. Dan dari arah tim HXH, di sini mereka nggak dapetin info musuh sama sekali ya. Mereka juga udah kehilangan Zul di awal-awal berkat seorang Legalot ya. Dan mereka juga coba untuk nurunin tempo permainan, mungkin sampai ke arah late game. Dan mereka juga udah berhasil dapetin info zona selanjutnya bakal ada di arah Brasilia. Ini apa bedanya sama early game main ranked solo nih? Iya. Brasilia ya. Brasilia lagi kan kayak kita main ranked di early game ya. Iya, yang turun kayak terakhir tuh gue inget banget main sama Aji tuh yang turun setengah server di situ. Apa Ya ya, langsung ampun. menjerit-menjerit ya. Iya, langsung kebingungan kita. Ini rumah mana yang mau diamanin? Dan ternyata UAV-nya udah langsung muncul di situ Reka dan juga tim RRQ udah ketahuan dan tim RRQ langsung mengerucut semua visionnya ke arah tim mereka. Iya bener banget. Langsung ini ya, mereka langsung regroup lagi di situ dari tim RRQ. Betul, karena tim RRQ juga udah berhasil dapetin suatu rumah ya. Mereka udah enak banget. Sedangkan Oh. mereka yang lagi ada di open field dan SPC di sini udah bakal langsung aja dapetin info kalau misalkan tim Alter Ego ada di dalam rumah ayam. Namun di sini kita lihat dari tim Alter Ego memilih Rumah menahan ayam. ya. Yes, dan mereka juga coba untuk holding tentunya dari tim SPCE. Begitu juga tim Alter Ego, mereka nggak mau keluar dari area rumah itu dan mereka juga udah ngamanin satu kalengnya. Tapi kalengnya kalau nggak salah tadi diledakin deh sama Iya tim sih. SPCE. Kalau nggak salah gue lihat tadi emang diledakin si kalengnya buat biar nggak bisa kabur gitu kan. Iya, soalnya tadi kalengnya tuh diparkirin masuk ke dalam rumah. Iya, bener banget. Terus gue lihat di sini rata-rata pada pakai ini ya, M60. Oh, ternyata sayang sekali ternyata Athena dari arah sisi atas mereka coba untuk dapetin vision lebih luas lagi kayak tim 10 udah sedikit kebingungan dari arah lower ground ini harus butuh yang namanya obstacle yaitu rumah. Akhirnya mereka berhasil dapetin rumahnya. Walaupun agak sedikit nge-split ya. Iya sih, kalau di sini kita lihat dari tim 8 ya, SPCE agak kesulitan sih kalau mau turun. Tapi ini nggak tahu sih dari kalengnya nih harusnya sih bisa menyelamatkan 2 orang paling tidak ya. Harusnya ya. Iya, dan apalagi mereka juga udah sisa 3 orang. Nona. Ya ampun, hati-hati. Udah banyak banget HP yang hilang dan udah langsung aja diterimain terus Nuting coba untuk melakukan spam dari area yang cukup jauh di sini. Boom Ortus. Apakah bisa mereka nge-wipe dari tim SPCE? Dan kita lihat di SPCE sudah terkena knockdown ya seorang Nona di sana. Kayaknya udah bakalan susah sih buat di revive seorang Nona. Tuh, sisa 2 dan apalagi 2 orang sisanya juga ada di arah rumah batu di atas. Jadinya susah buat melakukan backup ke arah Nona ya. Mungkin Nona juga tadi bakal langsung di finish gitu aja. Dan dari seorang Mayor berhasil dapetin seorang satu orang dari tim Boom Ortus ya. Bener banget bang. Ini bakalan jadi fight yang cukup seru di mana zona berhasil. Seorang Boom my harus God. Yoga Padang ya harus tereliminasi di sana. Sayang banget, Yoga berhasil di knock dan juga langsung di finish gitu aja, nggak pakai lama. Tim Boom Ortus udah bakal langsung menyaksikan tim 8 yang fight di sana. Ternyata Chanzu berhasil dapetin 1 kill dan udah bakal langsung digas langsung di sini sama tim RRQ. Mereka berhasil nge-wipe tim SPCE dan sedangkan berhasil nyampah ya tim Z tadi 1 kill. Iya, lumayan untuk atas tim ini ya HX ya. Iya. Tuh, dan tim RRQ juga udah bakal langsung ngamanin satu rumah. Ini rumah kuning bukan sih? Terknockdown dari tim Geno Esport kayaknya udah bakalan susah di revive sih bang. Yes, dan udah bakal langsung coba aja melakukan defense tentunya dari tim PSW pun sisa 3 orang. Gak apa-apa, mereka masih memiliki
satu objek yang lumayan kuat ya buat melakukan defense di arah Brasilia, dan sedangkan itu tim 12 kalau misalkan kita lihat cukup jauh dari arah circle-nya. Betul banget Bang, di sini terjadi spray down lagi, namun di sini Alter Ego sudah berhasil rotasi ke arah Brasilia. Yes, dengan total personel 4, mereka di sini udah pede sih buat masuk harusnya. Dan Leon coba untuk melakukan spamming tentunya dengan menggunakan oh my god, Kucai ternyata berhasil tumbangkan, dan lagi-lagi ini kayaknya bakal jadi next target dari seorang Mods, tapi mereka bakal langsung melakukan rotasi dari arah patahan. Pac-Man udah bakal langsung melakukan finish kayak ke seorang Kucai, dan yep, kita lihat Kucai berhasil tumbangkan. Aduh. Oh, ternyata dari sampah. mereka. Iya, enggak, tadi sebenarnya dari AE itu dihit oleh tim RRQ. Iya, tapi di finishnya sama tim mereka ya? Iya, bener banget. Sayang sekali ya. Sayang banget, udah bakal langsung di steal satu killnya. Dan dari tim saudara ID Shark tentunya dari arah high ground yang lumayan enak kalau menurut gua, dan udah bakal langsung aja di spam lagi-lagi dari seorang Zaldi, berhasil dapetin satu kill, but kayaknya bakal langsung jadi bayaran di sini dari seorang Rizal pun berhasil di knock, dan Mark pun berhasil di finish gitu aja. Tim Alter Ego berhasil dapetin satu kill dengan cukup mudah dari tim dari seorang Kid MKS, dan udah bakal langsung berlanjut kayak di sini dari seorang Stas dengan XM8-nya nggak bakal ngasih masuk tim 12 yang udah kita mention tadi karena mereka terlalu jauh dari circle. Mencoba untuk masuk kayak di sini dari seorang AB, tapi masih di spam lagi-lagi sama seorang Aka dan teman-temannya, dan seorang AB berhasil di knock dan udah bakal langsung di finish mungkin, dan udah bakal langsung masuk gitu ya dari seorang Rekate, ternyata dihalangin sama Blue Wall. Sayang sekali sih, padahal ini udah hampir lolos ya dari tim 12 tadi ya, tapi sayang sekali harus tersulut di tangan tim saudara ID. Iya. Dan kita di sini tim Alter Ego masih mengumpulkan 1 poin kill. Dimana ini masih ada 15 orang. Oke, seorang Pac-Man menggunakan AWM-nya. Hati-hati, ada yang lewat. Oh enggak. Oke. Masih belum. Dan itu dia ternyata hampir saya terkena headshot, tapi enggak. Dan udah bakal langsung di shoot gitu ya, lagi-lagi dari seorang Leon. Udah menerima damage cukup banyak. Pac-Man mendapatkan info kalau misalkan di sana masih ada 3 orang. Zaldi berhasil dapetin 1 knockdown, lumayan membuat untuk ada seorang Legalot berhasil dapetin 1 kill dari seorang Nothing. Tapi Nothing di sini masih belum di finish, masih sabar dulu, cuman kenok kayaknya dari seorang Legalot. Masih coba untuk melakukan scouting ke arah yang lainnya karena di arah lantai satunya masih ada banyak orang. Dan udah bakal langsung di rush tentunya seorang Chanzu coba untuk naik ke arah lantai 2. Tentunya tim RRQ di sini berhasil dapetin 2 rumah sekaligus, rumah kuning dan juga rumah lantai 2. Mereka nggak coba untuk turun di sini kayak dari seorang Valens. Ya bener banget tadi kalau gue lihat di sini. Rame besar-besaran sih, ya, gila sih. Leon berhasil dapetin seorang Pac-Man langsung di finish gitu ya dari seorang Leon. Nice one, Legalot coba untuk masuk ke lantai 2-nya sendiri, tapi masih coba untuk di holding. Lagi-lagi tim RRQ coba untuk melakukan startling di satu rumah. Dan udah bakal langsung di spam tentunya karena mereka ada di lantai 2. Enak banget, Valens berhasil dapetin seorang Stas tinggal di finish gitu aja. Dan ya, mereka berhasil dapetin 6 total kill di arah late game dan harus dipaksa turun kayak di sini. Dan seorang Legalot pun berhasil di kill. Valens coba untuk turun tapi kayaknya bakal langsung di jump shot gitu. Chanzu berhasil dapetin last kill membernya. Nice one. Dan tim Boom Ortus finally mereka masih ada sisa 2 orang. Hades pun berhasil di eliminate dan mereka berhasil dapetin Buya di sini dari tim Boom Ortus. Yap, sangat seru sekali pertarungan kali ini ya, dimana Boom berhasil mendapatkan Buyah dengan kill 6 poin ya.